Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk sobatku semuanya. Masih berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi tentang bagaimana saya bisa sembuh dari asam lambung ya. Tapi pada intinya cara saya untuk bisa sembuh dari lambung ini sebenarnya saya bisa memahami bahwasanya yang sedang bermasalah itu adalah lambung saya, teman-teman. Jadi dinding lambung saya atau dinding lambung saya. Karena di situ saya bisa memahami kenapa kok tidak sembuh-sembuh atau kenapa lama sembuh-sembuh. Ternyata memang di dinding lambung saya itu ada luka, ada iritasi, ya, ada tukak yang saya biarkan itu sejak lama sekali, bahkan mungkin saya tidak menyadarinya. Itu semua disebabkan karena pola makan yang buruk ya, banyak makan makanan yang bersantan ya, berlemak, berminyak ya, makan yang pedas, apalagi terlalu banyak mengkonsumsi noodle ya, atau mie instan. Atau mungkin dulu saya masih ingat sekali waktu zamannya COVID itu terlalu banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung vitamin C tinggi ya, yang mengandung asam citrat tinggi. Itu saya masih ingat betul, teman-teman ya. Karena waktu itu saya berpikir mungkin dengan bantuan yang namanya vitamin C, yang namanya imunitas tubuh itu akan lebih kuat gitu, tapi ternyata tidak. Cara saya untuk sembuh dari asam lambung, teman-teman ya, memang tidak serta-merta ya, memerlukan waktu yang panjang ya, bertahun-tahun, hampir 3 tahun berjalan ya. Di situ saya bisa memahami ternyata kenapa kok yang namanya gangguan pencernaan yang saya alami itu lama sembuh ya. Karena saya tidak bisa mengidentifikasi kalau ternyata memang kondisi lambung saya itu luka. Makanya setelah saya sadar ternyata ketika lambung saya sedang iritasi atau sedang masalah ya, memang terkadang sudah enakan ya, badan sudah enakan ya, lambung sudah merasa normal. Tapi ketika kecentok makanan ya, terpicu makanan-makanan yang memang perlu dihindari atau minum yang perlu dihindari, pantangan itu saya langgar, akhirnya kambuh lagi, kumat lagi gitu ya, teman-teman. Nah, untuk bisa sembuh dari asam lambung, sebenarnya asam lambung itu dibutuhkan juga untuk lambung kita ya, dibutuhkan untuk membantu yang namanya lambung untuk mencerna makanan ya, tapi dalam kadar tertentu. Nah, pada saat kita terjadi gangguan asam lambung itu kadar asam lambungnya mungkin terlalu banyak ya, produksi asam lambungnya terlalu banyak. Nah, dari situ saya harus bisa memahami apa yang harus saya lakukan ya. Dulu saya melakukan sejak awal itu untuk bisa lambung saya normal kembali, luka yang ada di lambung saya normal kembali. Yang saya lakukan yang jelas menata pola makan ya. Menata pola makan itu dalam artian menghindari juga makanan-makanan yang bisa memicu terjadinya kenaikan asam lambung. Terus menerapkan pola makan yang baik ya, waktunya makan, jam makan, saatnya makan, kita makan ya, jangan sampai terlambat makan ya, seperti itu. Nah, beberapa makanan yang memang perlu dihindari saat kita masih dalam penyembuhan asam lambung itu, teman-teman, yang jelas makanan-makanan yang bersantan, asam, kecut ya, santan, berminyak, tepung-tepungan ya, pedas, itu kita hindari dulu ya. Perbanyak makan makanan yang mengandung sayur ya, sayur-sayuran ya, atau mungkin makan makanan yang lebih bisa cepat dicerna oleh lambung kita. Jadi itu, teman-teman ya. Jadi kita harus memahami sendiri, karena ketika
saya lambung sudah membaik, ternyata pola makan saya buruk, akhirnya kambuh lagi, ya makannya terlalu banyak, ya akhirnya kumat lagi seperti itu. Akhirnya lama-lama saya akhirnya belajar dari situ, harusnya benar-benar disiplin untuk menerapkan yang namanya pola makan dan mengatur pola makan itu teman-teman ya. Jadi makan tidak perlu kenyang-kenyang, ya, secukupnya tapi sering ya itu. Terus yang saya lakukan adalah mengkonsumsi kunyit ya, kunyit sama temulawak itu setiap pagi waktu dalam keadaan perut kosong ya, untuk bisa melapisi yang namanya dinding lambung itu ya. Karena kunyit itu ada semacam zat yang bisa melapisi dinding lambung seperti itu. Nah, lalu saya konsumsi juga minyak zaitun ya, minyak zaitun di pagi hari setelah minum kunyit itu dalam keadaan perut kosong itu saya konsumsi itu ya. Jadi saya berpikir bahwasannya ketika lambung saya luka, saya punya pemahaman kalau luka itu tersentuh atau tergesek oleh makanan-makanan yang sifatnya kasar, itu juga akan memperlama sel dinding lambung ini kembali normal, sembuh seperti luka yang ada pada kulit ya. Kalau luka di kulit ini ada luka, sering tersentuh atau mungkin sering tersentuh atau mungkin kena paparan gitu ya, lukanya juga sulit sembuh, lama sembuh. Akhirnya dari situ saya beranggapan memang sama, luka yang ada di kulit dengan luka yang ada di lambung ini perlakuannya sama, hanya saja kalau di luar ya di kulit lukanya kelihatan, kalau ada di lambung itu nggak kelihatan ya, kecuali kalau kita ketika endoskopi mungkin luka yang ada di lambung kita atau iritasi yang di lambung kita kelihatan. Jadi pokok utama orang yang kena asam lambung itu yang diobati adalah luka lambungnya. Jadi di lambungnya itu ada luka, jadi perlu diobati di situ. Itu ya. Itu yang saya lakukan ya. Makan makanan kita perlu jaga. Begitu juga minum minuman seperti kopi ya. Itu mungkin nikmat ya, tapi perlu kita hindari dulu lah kalau ketika kita masih ada luka ada di lambung ya, karena yang namanya kopi juga bisa memicu naiknya asam lambung ya. Makan makanan yang minum-minuman yang bersoda ya, itu kita hindari dulu. Lalu minum minuman yang bersifat asam ya, yang mengandung banyak sitrat dan minuman kemasan itu kita hindari dulu ya, seperti itu. Jadi intinya lambung ini diberi kesempatan untuk pulih dari lukanya ya, lukanya. Terus ketika sebenarnya kan begini teman-teman, ketika kita makan apa saja itu sebenarnya kan nggak masalah ketika dalam keadaan perut kita normal. Tapi ketika dalam kondisi lambung kita ini bermasalah, ada beberapa jenis makanan tertentu atau minuman tertentu memang memicu gesekan dan mengakibatkan produksi asam lambung itu berlebih gitu ya. Ketika asam lambung ini berlebih, akhirnya kondisi lambung kita itu bersifat pH-nya tinggi, pH asamnya tinggi. Akhirnya ketika pH asamnya tinggi, ini juga akan mempengaruhi gesekan-gesekan yang ada di lambung kita itu menjadi iritasi. Di samping ada mungkin bakteri yang bisa menyebabkan kondisi lambung kita itu menjadi infeksi ya, itu bisa seperti itu. Jadi penyembuhan asam lambung untuk mengobati luka lambungnya itu memang memerlukan waktu yang panjang ya, bahkan mungkin perlu biaya yang rutin untuk kita terapi ya, mungkin seperti itu. Bahkan ada teman yang mungkin sembuh sampai berapa tahun ya baru bisa sembuh, atau mungkin tambah parah, itu tergantung memang kedisiplinan kita dalam menjaga yang namanya kondisi luka lambung kita. Gampang-gampang susah ya teman-teman yang namanya mengobati luka lambung itu ya, karena pola makan kita yang buruk ya, itu semuanya bisa terjadi. Tapi kalau kita mempunyai keinginan untuk sembuh, ikhtiarnya untuk sembuh itu tinggi, dan juga kita udah terlalu capek yang namanya menghadapi kondisi lambung yang kurang normal ya, tentunya kita mempunyai semangat untuk sembuh itu lebih tinggi, itu teman-teman ya. Memang saya tidak begitu teoritis tentang bagaimana
penyembuhan asam lambung dengan kondisi yang seperti A, seperti B ya. Tidak, saya hanya poin pokoknya adalah mengobati luka lambungnya, iritasi lambungnya, ya, tukak lambungnya diobati. Kalau itu udah sembuh, insya Allah yang namanya sensasi-sensasinya itu udah nggak ada begitu keluar lagi teman-teman. Obati luka lambungnya, itu saja. Cara mengobati yaitu tadi dengan kunyit, dengan minyak zaitun, ya, dengan minum air kelapa, dengan tepung Garut, atau mungkin yang lain-lain ya, banyak sekali ya cara-caranya. Atau mungkin konsumsi daun-daun kelor ya, sayur kelor itu bisa kita lakukan, itu teman-teman ya. Jadi termasuk itu juga, termasuk cara berpikir kita ya, pola pikir kita juga perlu kita jaga. Ketika pola pikir kita juga terbebani ya, stresnya tinggi, terus beban pekerjaan yang rumit itu masih kita jalani, itu juga bisa memicu yang namanya stres. Kalau udah kita stres, asam lambungnya tinggi ya, sama juga gitu ya. Jadi faktornya itu banyak sekali yang namanya gangguan pencernaan itu bisa terjadi teman-teman ya. Mulai dari makanan, pikiran, itu juga bisa menyebabkan yang namanya kondisi lambung kita itu bermasalah. Ya, mungkin semua yang kita lakukan itu harus memiliki keseimbangan ya, keseimbangan mulai dari pola makan ya, pola kita kerja ya, pola pikir kita, tingkat kesetresan kita gitu. Makanya semuanya perlu kita lakukan, terlebih yang namanya olahraga ya teman-teman ya. Olahraga saat kita terkena asam lambung ini juga sangat penting, karena olahraga ini juga membantu mengeluarkan keringat ya. Ketika keringat kita keluar, yang namanya racun-racun pada tubuh kita juga bisa keluar ya, kondisi metabolisme tubuh kita juga meningkat ya, seperti itu. Jadi tidak sulit teman-teman untuk sembuh dari asam lambung, tergantung pada kitanya. Kalau memang dibilang sulit, ya sulit. Kalau dibilang mudah, ya mudah. Tergantung kitanya memiliki keinginan, bagaimana cara kita memahami apa yang perlu kita obati ya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau habis makan juga harus kita perlu kita ingat, kalau habis makan jangan langsung tidur ya. Kita tetap jalan atau mungkin bergerak, beraktivitas ya, biar kondisi makanan yang ada di lambung kita itu bisa terolah lebih maksimal, dan nutrisi yang diolah itu bisa diserap oleh tubuh, dan tubuh bisa merasakan yang namanya nutrisi gitu ya. Itu teman-teman. Memang banyak teman-teman yang sampai saat ini berputus asa ya, tidak sembuh dari kondisi pencernaan yang mengganggu itu ya. Memang perlu pemahaman, intinya di balik itu yang perlu kita benahi adalah lambung kita yang luka, lambung kita yang iritasi. Itu saja teman-teman. Memang yang namanya kondisi pencernaan pada era modern ini ya, sangat ngeri teman-teman ya, karena kayak pola hidup ya, terpengaruh dari makanan-makanan yang sekarang begitu banyak jenis makanan yang mungkin trending ya, yang sebenarnya itu berbahaya untuk dikonsumsi, tapi banyak orang mengatakan itu nikmat gitu ya. Tapi kalau udah terkena asam lambung, gangguan pencernaan dalam jangka waktu panjang, itu mengkonsumsi makanan-makanan yang rawan itu berbahaya sekali. Kalau 1 hari, 2 hari, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu mungkin belum mempengaruhi. Tapi kalau udah berlangsung lama ya, akhirnya menjadikan lambung kita bermasalah ya, itu sangat disayangkan. Makanya kita perlu jaga lebih awal teman-teman yang masih sehat ya, pola makannya ditata ya, makan makanan yang sekiranya itu bahaya untuk dikonsumsi, walaupun kita ingin ya, itu kita hindari lah, seperti itu ya. Makanan yang sehat itu masih banyak ya yang bisa kita konsumsi. Jangan sampai kita makan akhirnya lambung kita luka. Kalau udah lambung kita luka teman-teman, ampun, pokoknya saya udah mengalami itu sendiri ya, rasanya ya ampun. Bukannya kita mengeluh, tapi
Itu jadi satu pengalaman ya yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau udah kena asam lambung, ya, gangguan pencernaan itu, wah pokoknya teman-teman ya, saya makanya selalu mewanti-wanti jangan sampai seperti anak saya itu juga. Kalau makan saya bilang ya hati-hati makannya ya, jangan sembarangan ya, makan secukupnya ya, seperti itu. Juga teman-teman semuanya juga ya, dengan trenitas makanan yang sekarang ala-ala itu ya, bolehlah sedikit tapi jangan sering gitu ya, karena pengaruh makan ini sangat besar untuk kesehatan kita. Jadi itu saja teman-teman, intinya saya sembuh dari asam lambung ya, pengalaman saya dari asam lambung dan cara saya sembuh dari namanya kondisi lambung yang bermasalah itu. Intinya saya memahami bahwasannya yang sakit itu adalah lambung saya, yang luka itu lambung saya. Bagaimana cara saya untuk bisa sembuh dari luka itu, kita harus lakukan seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita obati lukanya. Caranya gimana? Mengatur pola makannya ya, memilih jenis makanannya, lalu konsumsi dengan jenis ramuan atau mungkin herbal yang bisa membantu memulihkan luka di lambung, beri lambung kita untuk melakukan regenerasi sel yang rusak itu. Kalau lambung kita sudah normal, insya Allah semuanya teratasi. Kondisi yang begitu menjadikan kita terpuruk karena gangguan lambung itu bisa teratasi. Semoga untuk teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini bisa bangkit, bisa mewacana semua kondisi yang sudah dialami ini, bisa menjadikan teman-teman bisa sembuh ya. Saya yakin teman-teman sudah berusaha ya, sudah bisa mencari celah cara setelah sekian lama itu mengalami kondisi lambung yang tidak normal. Itu saja teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, menambah teman-teman semangat untuk bisa sembuh dari asam lambung. Walaupun sulit, kita tetap berusaha dan berikhtiar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobatku semuanya. Bye bye teman-teman.